Mandat budaya berarti ada perintah Tuhan, kehendak Tuhan untuk dilakukan oleh tiap orang, tiap manusia, secara individu maupun secara komunitas. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kita bisa belajar dari sana apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan sebagai manusia. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan mandatnya ini, sekalipun manusia sudah berdosa. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan satu laki-laki dewasa dengan satu perempuan dewasa. Pernikahan laki-laki dan perempuan, pernikahan monogami untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Ini mandat pertama, pernikahan. Yang harus dilakukan, dikerjakan oleh manusia. Ada hal-hal yang perlu diketahui. Pada awalnya terjadi pernikahan dalam satu keluarga. Misalnya keluarga Adam, dan beberapa generasi selanjutnya masih ada pernikahan keluarga. Mengapa? Karena memang tidak ada manusia lain kecuali Adam dan Hawa dan keturunannya. Sehingga kita dapat membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat dan pasal kelima, perkembangan keberadaan manusia di bumi melalui pernikahan di dalam keluarga Adam. Dan nanti akan terus berkembang, dan pada waktunya secara natural hukum moral memberikan sebuah pengaturan agar tidak lagi terjadi pernikahan dalam satu keluarga, satu garis keturunan ayah atau satu garis keturunan ibu. Karena sudah bertumbuh, berkembang, dan bertambah banyak manusia. Lalu karena keberdosaan manusia, pernikahan bukan hanya monogami, tetapi telah terjadi suatu pernikahan poligami, banyak istri, lebih dari satu istri, atau pernikahan poliandri, banyak suami atau lebih dari satu suami. Selanjutnya, karena makin jahatnya manusia, maka ada juga pernikahan sesama jenis, seperti yang terjadi atau yang sudah dilakukan, baik secara langsung maupun tidak, misalnya di dalam zamannya Abraham, di dalam kota Sodom dan Gomora. Terjadi suatu pernikahan atau hubungan seksual sejenis laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Imamat, ternyata ada juga lagi kejahatan manusia, bahkan menajiskan dan menakutkan, karena hukumannya langsung kematian, yaitu melakukan hubungan seksual dengan binatang atau dengan dirinya sendiri. Nah, ini juga terjadi penyimpangan. Mengapa penyimpangan seksual, penyimpangan pernikahan itu terjadi? Karena sudah berada di dalam dosa. Tapi perintah Tuhan dari sejak awal ialah pernikahan laki-laki dan perempuan dewasa. Yang tentunya kalau di dalam konteks karya penebusan orang percaya, haruslah pernikahan orang percaya dengan orang percaya. Terlepas denominasi gerejanya apa saja, asalkan benar-benar percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, mandat Tuhan ialah mengelola bumi. Mengelola bumi dan segala isinya. Pertama dikuasai dulu, ditaklukkan dulu, lalu kemudian dikelola. Dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28, dan juga di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Mengelola bumi itu ternyata bagian daripada konsep beribadah. Sama seperti pernikahan juga adalah pernikahan yang kudus, bagian daripada konsep beribadah, maka mengelola bumi pun juga bagian daripada konsep ibadah. Jadi hakikat yang ada pada bekerja itu ibadah. Jadi kerja itu bukan karena berdosanya manusia, tetapi karena mandat Tuhan. Itu kudus. Pekerjaan apa saja itu kudus. Tidak ada pemisahan antara kerja dunia atau kerja di gereja.
semua sama, pengusaha maupun pendeta sama-sama adalah pekerja di hadapan Tuhan melayani Tuhan. Hanya bidangnya saja yang beda, tapi seluruhnya adalah hamba Tuhan. Nah, mengelola bumi ini, mengelola diri dengan segala potensi, bakat, hobi, talenta, mengelola sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya laut, dikelola, bahkan ditemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam. Untuk mendapatkan sesuatu yang baik untuk digunakan oleh manusia. Hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan, hasil nelayan, hasil daripada penggalian sumber daya alam, benda materi yang ditemukan, benda materi yang dikelola, sehingga menghasilkan berbagai macam teknologi, baik teknologi tradisional, teknologi modern, maupun teknologi digital, yang terus berkembang, karena manusia diberikan akal budi, diberikan kapasitas kekuatan. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, manusia melaksanakan itu. Dan itu diberkati Tuhan di dalam anugerahnya. Ini mandat yang kedua. Mandat ketiga tentunya ialah berkaitan dengan bagaimana manusia itu mampu mengelola bumi, mampu memanfaatkan hasil bumi, mampu mengomunikasikan apa yang sudah diperolehnya untuk dapat dinikmati diri dan orang lain dan keluarganya dan komunitasnya dan masyarakatnya dan bangsanya. Maka diperlukan satu bagian secara implisit, yaitu mandat pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang penting di dalam manusia dapat mengelola bumi, mengelola dirinya. Apa itu mandat pendidikan? Ya, bukan saja pengetahuan pra-teoritis yang diajarkan orang tua di rumah dari sejak bayi sampai anak-anak, remaja, pemuda, dan sampai dewasa. Juga pengetahuan teoritis yang langsung praktik di dalam masyarakat pertanian, masyarakat juga nelayan dan sebagainya. Bagaimana dari sejak kecil anak-anak diberikan informasi cara mengerjakannya, baik bertani, berladang, berternak, bahkan mengelola sumber daya. Nah, ini memerlukan sebuah pendidikan, edukasi di dalam rumah, di dalam masyarakat. Dan di dalam konteks modern, maka ada pendidikan yang sifatnya formal, yang ada kurikulumnya, yang dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan masing-masing ada jurusannya, ada keperhatiannya. Nah, ini bagian daripada pendidikan, bagian daripada proses belajar. Dan kita memang selalu ikuti proses belajar tersebut sampai sekarang dan sampai akhir hidup kita. Karena itu, pendidikan adalah ibadah. Jadi, mandat budaya dalam konteks pendidikan itu adalah ibadah. Ibadah untuk tiap-tiap orang. Maka itu, kalau ada orang yang malas belajar, tidak memperhatikan apa yang diajarkan, dia sedang tidak ibadah kepada Tuhan. Mengapa perlu kita menekankan itu? Karena melalui pendidikan, pengelolaan sumber daya yang ada itu lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena keseluruhan mandat budaya ini bertujuan untuk apa? Untuk memuliakan Allah dan kita menikmatinya. Nah, tiga bagian ini berkembang sampai sekarang. Bagaimana kita mampu mengelola diri sehingga bisa berbicara, mampu mengelola diri sehingga bisa menegakkan keadilan, membangun komunitas, membangun sebuah negara atau kerajaan, mampu mengelola diri sampai akhirnya kita punya teknologi digital sampai saat ini.